Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh ampunan ini. Di bulan suci Ramadan ini, kita sebagai umat muslim tidak hanya bertugas untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan atau menjauhi segala sesuatu yang dapat merusak pahala ibadah kita. Salah satunya dan yang paling sulit untuk dihindari adalah hawa nafsu. Contoh dari perilakunya seperti berlebih-lebihan dalam makan dan minum ketika sahur dan berbuka puasa. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Di dalam ayat tersebut dengan jelas Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum, karena pada dasarnya makan dan minum itu mendatangkan banyak sekali manfaat dan kebaikan bagi tubuh kita, dan juga bagi keberlangsungan aktivitas kita sehari-hari, dengan syarat dalam porsi yang cukup. Tetapi jika berlebihan akan mendatangkan dampak negatif yang banyak sekali. Salah satunya, jika kita berlebih-lebihan dalam makan dan minum, maka kita jatuh pada sifat israf wa tabdir, israf dan tabdir. Dan dua sifat tersebut, dan orang-orang yang memiliki dua sifat tersebut telah Allah golongkan sebagai kerabatnya syaitan. Dan sifat-sifat tersebut dapat menjadikan kita malas menunaikan ibadah dan menjadi faktor jauhnya kita dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 26 dan 27 yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangatlah ingkar pada Tuhannya. Rasulullah SAW juga bersabda dan menganjurkan pada umatnya agar makan dan minum secara secukupnya. Dalam hadis yang artinya, tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus melebihi dari itu, maka sepertiganya untuk makanannya, sepertiganya untuk minumannya, dan sepertiganya untuk nafasnya. Rawahu Tirmidzi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar makanan dan minuman yang dikonsumsi hendaknya tidak melebihi dari 2/3 perut, karena sepertiga sisanya dapat digunakan untuk bernafas dengan baik. Jika melebihi dari itu, maka banyak dampak negatif yang akan datang pada kesehatan dan tubuh kita, seperti kesulitan bernafas, datangnya masalah pencernaan, dan juga menjadi sumber penyakit lainnya. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang berbahagia, selain harus memperhatikan porsi yang kita konsumsi, kita juga harus memperhatikan komposisinya. Segala sesuatu yang kita konsumsi haruslah halalan thayyiban, dan bebas dari bahan-bahan yang diharamkan oleh agama. Lalu bagaimana jika kita berbuka puasa dengan sesuatu yang hartanya didapat dari keharaman? Berbuka puasa dengan hasil mencuri misalnya,
itu karena kita sengaja ataupun terpaksa, selama tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, maka puasa tersebut tetap dinilai sah dan tidak harus mengqadha puasanya. Namun sang pelaku tetaplah berdosa. Bahkan bisa jadi puasa tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena salah satu syarat sahnya ibadah, terutama pada yang dapat diterima oleh Allah, termasuk ibadah puasa Ramadan, adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah halal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Hukum ini juga berlaku untuk yang sedang berpuasa namun bekerja di tempat yang haram, seperti di tempat penjualan alkohol, di tempat penjualan daging babi, dan pokok-pokok yang lain yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, kita sebagai muslim hendaknya memperhatikan dengan baik segala hal yang dikonsumsi. Yang terpenting harus diperoleh dengan sumber yang baik, ya, dengan cara yang baik pula, yaitu yang halal. Khususnya ketika kita mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena ketika bekerja di tempat yang haram, meski tidak melakukan sesuatu yang haram, seperti hanya berperan sebagai security, cleaning service, bahkan teknisi sekalipun, maka hukumnya juga haram. Karena itu termasuk dalam bab ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan sesuatu kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Maka jika kita ingin bahagia, damai, tentram, memperoleh ketenangan hati, patuhilah segala sesuatu yang telah Allah tetapkan dan jauhilah segala larangannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga segala rangkaian ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini dapat diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Wal afu minkum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.